Halo teman pemilih, saya Emazul Muzaki. Saat ini saya berada di kantor KPU Kota Tegal dan saya akan mewawancari Pak Ahmad Hairudin selaku Ketua Divisi Daftar dan Informasi terkait pemilihan pemilu tahun 2024. Nama saya Ahmad Hairudin, tepatnya Komisioner KPU Kota Tegal, membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya akan bertanya-tanya nih, Pak. Yang pertama, kegiatan apa sih yang sedang dilaksanakan oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi terkait tahapan pemilu tahun 2024? Baik, pertanyaan yang bagus, terima kasih. Bahwa setelah penetapan DPT pada tanggal 20 Juni kemarin, sekarang ini sudah memasuki yaitu tentang penyusunan daftar pemilih tambahan. Di samping juga menangkap informasi-informasi dari masyarakat maupun tokoh serta partai politik barangkali ada, yaitu data-data yang masih atau dalam hal ini belum terakup waktu penyusunan DPT, karena suatu hal itu pun kami masih menerima dan juga masukan-masukan dari masyarakat tentang dinamika dari data pemilih, terutama mereka-mereka yang karena meninggal dunia maupun pindah dan sebagainya. Oke, terkait kegiatan tersebut tuh apa aja sih Pak kendala yang dihadapi? Untuk penyusunan DPTB ini memang ada sedikit perlu ketelitian, perlu sedikit kecermatan yang lebih menurut saya, karena setelah penetapan DPT banyak pula data pemilih yang melakukan pindah domisili dan sudah mengurus kepindahannya. Ini memang perlu dicermati berkaitan dengan dia pindah masuk dari mana, dari daerah mana, masih satu dapil kah, atau masih satu dapil dalam artian dapil DPRD kota, dapil DPR provinsi maupun dapil DPR RI. Ini memang perlu penanganan karena masing-masing dari perpindahan atau masing-masing dari pengurusan pindah memilih ini memperoleh perolehan suara yang berbeda-beda. Kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya, metode yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, juga metode yang untuk menghadapi nih Pak, kendala apa yang ada gitu. Oke. Jadi sesuai dengan surat edaran nomor 695 dalam penyusunan daftar pemilih tambahan dalam negeri dan luar negeri, memang kalau kita baca di situ kita menunggu yaitu adanya laporan, adanya pemilih tersebut untuk melaporkan diri ke PPS, PPK maupun KPU. Namun kami KPU Kota Tegal mencoba mencari terobosan dan sudah mengadakan komunikasi bersama dengan Disduk Capil dan Bawaslu, di mana data-data pemilih yang masuk ke Kota Tegal akan kami rekap, akan kami share ke PPK dan PPS kami minta untuk cek ke lapangan, menanyakan dari data pemilih ini apakah dia akan melakukan pencoblosan di TPS yang sekarang dia punya KTP atau tetap melakukan pencoblosan di daerah asal tempat namanya tercatat di DPT sana. Nah, kalau dia memastikan akan mencoblos di Kota Tegal, berarti itu adalah data pemilih yang akan kami masukkan sebagai data pemilih tambahan. Tetapi kalau tidak, walaupun dia sudah ber-KTP Kota Tegal, tetapi sudah tercatat di tercatat di DPT tempat TPS lain, dia tetap akan melakukan pencoblosan di TPS asal yang tercatat DPT-nya. Nah, ini memang perlu ketelitian, kecermatan dari seluruh penyelenggara pemilu, baik KPU, PPK, PPS, dan terutama PPS nanti untuk bisa mengkomunikasikan kepada calon KPPS bahwa penanganan terhadap data pemilih ini, terutama data pemilih tambahan ini, harus secermat mungkin. Cermat dalam artian pemberian surat suaranya, cermat
sedemikian mungkin untuk dicek DPT online. Karena pada dasarnya pemilih yang nanti datang ke TPS ada 3, pemilih DPT, pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan, dan DPK, daftar pemilih khusus, yaitu data pemilih yang mempunyai KTP elektronik tempat dia tinggal, TPS berada, tetapi tidak tercatat baik di DPT maupun di DPTB. Dan ini memang penanganannya berbeda-beda. Oke, baik Pak. Selanjutnya, pasti ada target nih Pak, target dan harapan juga dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Ya, mimpi kami itu bisa melayani pemilih untuk mendapatkan hak konstitusinya secara utuh. Dan harapan kami baik nanti pemilih DPT, daftar pemilih tetap maupun DPTB maupun DPK kalau nanti ada, dan saya perkirakan ada walau jumlahnya mungkin tidak signifikan, ini bisa mendapatkan hak-haknya pelayanan di TPS untuk menyalurkan aspirasi suaranya, mencoblos di TPS dengan baik, tidak kekurangan logistik, surat suara maupun penanganan penghitungannya dan penanganan pasca penghitungan ini. Jadi baik nanti yang datang, jumlah yang datang dengan surat suara yang dipakai, dengan hasil yang dipakai, itu jumlahnya klop semua. Itu harapan saya. Jadi semakin istilahnya itu semakin presisi ya. Berapa yang datang, berapa yang digunakan, berapa hasilnya, itu tepat. Antara yang pemilih daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, maupun daftar pemilih khusus. Itu mimpi saya dan harapan saya. Demikian. Oke, keren sekali ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, pesan kepada teman-teman pemilih nih dalam rangka mensukseskan pemilihan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Oke. Terima kasih, ini pertanyaan yang sungguh bagus sekali, terutama kepada penyelenggara dahulu. Kami menanamkan mindset pada PPK dan PPS maupun kami, yaitu bahwa penyelenggara pemilu termasuk juga marketing dari pemilu. Marketing pemilu ini ya supaya bisa menarik, supaya bisa meyakinkan pemilih untuk menyampaikan aspirasinya, ya, secara luber dan jurdil. Itu pertama. Ya, jadi kita memberikan pelayanan yang baik, yang bagus. Yang selanjutnya, kami juga mengharap yaitu partisipasi dari masyarakat, partisipasi dari pemilih, partisipasi dari generasi muda, mereka pemilih cerdas, pemilih intelektual untuk turut mengawal. Karena fokus bidang saya adalah Datin, yaitu data dan informasi. Tentu yaitu satu, setelah penetapan DPT ini harus kita jaga dan harus kita pelihara dan sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang mempunyai hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas, yaitu mencoblos atau memberikan suara di TPS nanti. Peran serta aktif baik dari kami, masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada adalah satu kesatuan yang utuh untuk bisa mensukseskan pemilu yang kita harapkan. Pemilu yang bermartabat, pemilu yang insya Allah menjadi impian kita semua. Oke, terima kasih banyak ya Pak informasi yang telah diberikan. Oke teman-teman pemilih, tadi informasi yang telah diberikan Pak Mas sangat menarik ya teman-teman. Untuk sesi pertanyaan kali ini cukup sekian dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Dadah. Terima kasih.